مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, ada seorang wali, seorang sufi bernama Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau lahir tahun 247 Hijriah, meninggal tahun 334 Hijriah. Di tempat tinggal beliau, mereka menganggap beliau orang gila, orang yang tidak waras. Bahkan di akhir hidup beliau dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap sebagai orang yang tidak waras. Beliau belajar kepada Al-Imam Sayyidut Ta'ifah, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah, yang lahir tahun 220 Hijriah, meninggal tahun 298 Hijriah. Disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya Nasaihul Ibad, di saat itu ada ulama namanya Ibnu Mujahid, ulama ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, sedang mengajar. Tiba-tiba Imam Syibli masuk ke majlis tersebut. Imam Ibnu Mujahid, beliau bangkit dari tempat duduknya menyambut kedatangan Imam Syibli. Kemudian dicium jidatnya Imam Syibli rahimahullah. Dicium. Selesai dicium, Imam Syibli berlalu pergi. Murid-muridnya Imam Ibnu Mujahid bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau mencium Asy-Syibli?" Karena mereka menganggap Syibli ini orang gila. Engkau ulama besar, kenapa engkau muliakan Imam Syibli? Bahkan engkau sampai mencium jidatnya. Kata Ibnu Mujahid mengatakan, "Ra'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ams qabbalahu ma baina ainaihi." Kemarin saya bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memeluk Imam Syibli. Ketika Nabi memeluk Imam Syibli, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium jidatnya Imam Syibli. Maka saya ingin meraih keberkahan bekas ciuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cium jidatnya Imam Syibli. Kemudian di dalam mimpi tersebut saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Imam Syibli sudah pergi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dilakukan oleh Imam Syibli sehingga engkau mencium jidatnya?" Nabi mengatakan, Imam Syibli setiap kali selesai sholat 5 waktu, beliau tidak pernah absen membaca ayat "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai salat 5 waktu, beliau selalu membaca ayat tersebut, dan setelah membaca ayat tersebut selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sambung hatinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imam Ibnu Mujahid ketika beliau terbangun dari tidurnya dan ketemu dengan Imam Syibli, dia bertanya kepada Imam Syibli, "Wahai Imam Syibli, engkau sehabis sholat amalan apa yang kau baca?" Imam Syibli mengatakan, "Saya membaca ayat yang Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Imam Ibnu Mujahid, ini jawaban yang sama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syibli di dalam kitab ini, nama kitabnya Raudu Rayahin fi Hikayatis Salihin, disusun oleh Al-Imam Afifuddin Abdullah Al-Yafi Al-Yamani. Ini ulama asli Yaman. Cuma di kitab tersebut, biografi orang-orang soleh, punya biografi, beliau tidak menyebutkan satupun ulama yang asli Yaman, khususnya di Hadramaut. Jadi beliau ceritakan kisah para aulia yang berada di luar kota Hadramaut, di Irak, di Syam. Anak beliau bertanya, "Wahai ayah, aneh, ini kitab saya baca
Gak ada orang-orang Hadramaut, gak ada orang Yaman. Padahal ayah ini orang Yaman. Kenapa yang ada orang luar semua, ulama-ulama sufi-sufi yang ada di luar? Kata ayahnya beliau, Imam Yafi' mengatakan, kalau saya ceritakan para wali yang ada di Yaman, khususnya di wadi lembah Hadramaut, maka sampai meninggal gak selesai kitab. Kenapa? Terlalu banyak para wali yang ada di sana. Jadi saya ambil biografi yang ada di luar. Kalau saya tulis satu nama saja, para wali, para sufi yang ada di Hadramaut, otomatis saya harus menceritakan seluruhnya. Nah kalau seluruhnya saya ceritakan sampai meninggal gak selesai ini kitab yang saya tulis, karena jumlahnya terlalu banyak. Itu negeri Hadramaut. Makanya di kitab ini beliau ceritakan para aulia, para asfiya yang berada di luar Yaman. Imam Shibli disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah ala Gawaidi Sufiyah. Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan kana samina. Beliau ini orangnya gemuk, badannya besar, tapi jarang makan. Sehingga pernah ditanya, engkau jarang makan tapi kok badannya besar, badan gemuk? Dia katakan, saya gemuk karena makanan hati yang saya makan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah disebutkan, beliau ketika melatih zikir, beliau tidak sia-siakan waktu walaupun sedetik untuk lupa kepada Allah. Diambil itu tongkat atau kayu, beliau memegang itu kayu sambil berzikir, ingat kepada Allah secara lafaz dan juga hati, zikir. Ketika lupa, beliau pukulkan kayu ke kepalanya agar ingat lagi kepada Allah. Itu beliau latihan bertahun-tahun sampai akhirnya secara otomatis beliau tidak pernah putus hubungan dengan Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah ditanya, beliau punya cara zikirnya unik, diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau punya cara zikir, beliau bacanya sebagaimana yang biasa kita baca, hu 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 hu. Itu artinya dia Allah, dia Allah, dia Allah. Tidak pernah beliau baca la ilaha illallah, tidak pernah. Beliau hanya baca hu hu hu. Ternyata ditanya, wahai Imam Shibli, kenapa engkau zikirnya hanya hu hu hu? Kenapa tidak baca la ilaha illallah? Kata Imam Shibli rahimahullah, saya takut kalau saya baca la ilaha illallah, belum tuntas bacaan saya meninggal. Karena kalau la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Saya khawatir baru sampai la ilaha tidak ada Tuhan saya meninggal. Berarti itu ucapan saya mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi kalau hu, dia Allah, di saat saya meninggal, itu kalimat hu secara otomatis telah menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Shibli rahimahullah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Beliau ada meriwayatkan riwayat yang bersambung kepada Imam Shibli rahimahumullah. Imam Shibli rahimahumullah mengatakan beliau khadama arba'ami'ah ustazin. Saya sudah berkhidmah, belajar kepada 400 orang guru. Wa qara'tu 4,000 haditsin, dan saya sudah membaca 4.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ikhtartu minha haditsan wahida. Kemudian dari 4.000 hadis saya saring, saya seleksi, saya hanya pilih satu hadis. Amiltu bihi, satu hadis ini saya amalkan. Wa khalaitu ma siwa, hadis yang lain saya kesampingkan. Maksudnya hadis satu ini cukup bagi saya. Kalau yang amalkan satu hadis ini, dia selamat dunia akhirat, kata Imam Shibli. Li'anni ta'ammaltu fawajadtu fihi khalasi wan najati. Karena hadis tersebut saya analisa, kalau saya amalkan sudah cukup membuat saya selamat di dunia maupun di akhirat. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan hadis ini mencakup ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir zaman. Kulluhum mundarijan fi, seluruh ilmu terkumpul di satu hadis ini, kata Imam Shibli. Faktafaitu bih, maka satu hadis ini cukup bagi saya.
Hadisnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi, pernah bersabda kepada sebagian para sahabatnya. Nabi katakan, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fih." Beramallah untuk duniamu seukuran berapa lama engkau tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia sesaat. Lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Allah berfirman, orang yang tinggal di dunia itu hanya sesaat di waktu siang, kata Allah Ta'ala. Sepanjang-panjangnya umur, ketika sudah meninggal, umur yang panjang di dunia terasa tidak ada umur. Nabi Nuh, Nabi yang umurnya panjang, pernah ditanya, "Wahai Nuh, ma wajadta dunya?" Bagaimana kau dapati dunia? Menjelang wafatnya beliau, malaikat pencabut nyawa tanya. Dia katakan, "Ad-dunya kadarin laha babani." Dunia ini bagaikan satu rumah yang punya dua pintu. Satu pintu masuk, yang satunya pintu keluar. Pintu masuk ada lahir, pintu keluar adalah kematian. Dan itu hanya sesaat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita beramal untuk dunia, ya seukuran berapa lama kita hidup di dunia, sesaat. Jangan terlalu memaksakan. Tapi kalau Nabi katakan wa'amal li akhiratika biqadri baqaika fiha, beramallah untuk akhiratmu seukuran berapa lama engkau tinggal di akhirat. Sekarang pertanyaan, di akhirat berapa lama? Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka penghuni surga berada di dalam surga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebaliknya di dalam neraka juga kekal di dalamnya, gak ada mati. Berarti ini yang harus lebih diusahakan. Ini waktunya kita tinggal selama-lamanya. Di dunia sesaat, sebentar. Makanya ini beliau katakan hadis pamungkas. Hadisnya ilmunya para nabi yang terdahulu dan manusia-manusia soleh yang terakhir. Yang ketiga, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Allah seukuran engkau butuh kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah setiap saat. Karena seluruh rizki yang Allah berikan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kebutuhan kita kepada Allah tidak akan terputus. Bahkan kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup, nafas, makan, minum, tidur, sehat, afiat, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramallah kepada Allah seukuran engkau butuh kepada Allah. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'amal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah agar kalian jauh dari api neraka seukuran berapa besar sabarnya kalian terhadap api neraka. Gak ada satu manusia yang bisa mampu menahan sabarnya panasnya api neraka. Itu siksaan yang paling ringan di dalam neraka, itu diletakkan sendal dari api neraka. Dalam satu riwayat, batu bara dari api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya. Fayagli minhu dimaguhu. Saking panasnya itu batu api neraka yang diletakkan di bawah telapak kakinya, otaknya mendidih dan pecah. Itu siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Maka ku anfusakum wa ahlikumun nar. Jaga diri kalian. Pertama jaga diri kita. Kita diselamatkan diri kita dulu. Setelah itu keluarga kita dari api neraka. Dalam kitab Al-Qirtas, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan makna daripada ku anfusakum wa ahlikumun nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allimu anfusakumul khaira alladhi yanjuna bihi minan nar. Artinya ajarkan terhadap diri kalian dan juga kepada keluarga kalian kebaikan yang mampu menyelamatkan kalian dari api neraka. Kebaikan ini apa? Kebaikan adalah ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan ia paham terhadap agama. Jadi ilmu agama itulah kebaikan yang menyelamatkan kita dari neraka.
kebaikan di sini menurut Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah itu ada 4, yaitu ilmu agaid, kebaikan berupa ilmu akidah. Yang kedua ilmu ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga ilmu muamalah, ilmu di dalam berakhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat al-ilmu tazkiyatun nufus, ilmu yang membersihkan jiwa dan hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.